Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema peperangan rohani. Namun pagi ini saya akan perkenalkan ada beberapa orang yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini, yaitu Bapak Lukas Suharno, Ibu Harsih, kemudian Christine Harsen dari Kupang Tegal RT 4 RW 4 Ambarawa. Di sebelah mana duduknya? Oh, berdiri ya, kasih salam saudara-saudara. Haleluya. Puji Bapak Yahweh, senang sekali bisa bersama-sama kami memuliakan dan meninggikan Tuhan. Iya. Ya, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita lanjut, kita juga akan mendengar satu kesaksian dari istri Bapak Aten Martino, yaitu Ibu Widya Stuti. Beliau ini adalah pengisi suara Bu Raden dalam film Si Unyil. Kami persilahkan untuk bisa maju ke depan, tolong mic-nya. Salam Aleichem buat kekasih-kekasih yang tercinta, baik yang ada di Kehillat sini maupun ada di luar sana yang mengikuti streaming. Sebetulnya saya ini ingin bersaksi dari waktu saya datang dari Israel. Tapi saya tahan-tahan terus. Saya ingin menyaksikan begitu baiknya Bapak Yahweh pada saya, Trisma kami bersama suami. Loh kok ya sekarang ini pujiannya kok sama ya, seperti yang ingin saya saksikan. Pertolongan Bapak Yahweh yang begitu besar pada saya dan suami saya khususnya. Saya ingin menyaksikan ya, betul-betul Bapak Yahweh itu luar biasa. Dia mengetahui apa isi hati kita. Asal kita benar-benar taat dan selalu mengikuti aturan dari Bapak Yahweh. Saya mengucap syukur pada Bapak Yahweh atas pertolongan yang begitu luar biasa. Seperti Ibu Bapak ketahui, waktu kami baru datang ke sini, suami saya matanya tidak bisa melihat. Puji Bapak Yahweh melalui Papi Lukas bersama keluarganya juga saudara kekasih di sini telah menolong suami saya, dan melalui Papi Lukas kami berobat terapi di sini tanpa kami memikirkan apa-apa. Semua sudah Papi Lukas jamin. Puji Bapak Yahweh, sampai saya selalu berdoa ya Bapak, keinginan saya di sisa umur saya sebelum Bapak panggil, saya ingin menginjakkan kaki saya di tanah perjanjian Israel. Secara manusia tidak mungkin, tapi saya yakin dan percaya atas firman-Nya, juga atas apa yang dikatakan Papi Lukas, tidak ada yang mustahil bagi kita. Jadi mulai suami saya setelah terapi di sini, puji Bapak Yahweh, lambat laun penglihatan suami saya walaupun belum 100% bisa melihat dan tidak saya tuntun lagi kemana-mana. Puji Bapak Yahweh. Saya bersyukur pada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Saya ulangi, saya berasal dari keluarga seberang yang begitu fanatik. Karena saya dari Jawa Barat. Saya menerima waktu itu masih Yunani ya. Saya dibuang oleh keluarga, kalau boleh dibunuh nggak apa-apa. Tapi saya puji Bapak Yahweh, saya bersyukur karena saya berarti menggenapi firman Bapak Yahweh. Kalau saya diterima, berarti firman Bapak Yahweh itu bohong. Kan Bapak Yahweh bilang, siapa yang mengikut dia akan dibenci, akan diusir, pokoknya diasingkan sama keluarga dan teman-teman. Itu saya alami, baik dalam pekerjaan, semuanya saya alami.
Tapi saya lakukan, saya jalani dengan selalu mengucap syukur. Kehidupan saya yang begitu dulu, bukan main, menjijikkan. Sampai Bapak Yahweh singkat cerita mengabulkan saya, permohonan saya untuk saya bisa menginjak ke tanah perjanjian Israel bersama suami saya. Itu pun pada detik-detik terakhir baru Bapak Yahweh menyatakan bahwa saya bisa berangkat. Tapi sebelumnya sebagai manusia ya, saya mana mungkin. Tapi suami saya selalu menguatkan, kamu nggak boleh begitu, kamu kuat, harus kuat. Anak saya pun begitu, pasti mama dan papa berangkat. Kau memikirkan secara akal, mana mungkin ya, gaji anak saya cuma 4 juta. Yakin percaya Pak, nggak boleh begitu. Oh iya ya, saya lemah, saya berdoa. Pas detik-detik terakhir saya sudah, pendaftaran sudah mau ditutup, bagaimana, tapi saya belum ada apa-apa, belum kelihatan. Tapi detik-detik terakhir anak saya mendapat berkat yang luar biasa. Dia ada orang asing yang meminta anak saya untuk mencarikan tanah untuk disewa. Puji Bapak Yahweh. Detik-detik terakhir pada udah hampir tutup, Bapak Yahweh menjawab semua doa saya dan suami saya. Begitupun ya, saya berada di tanah perjanjian. Bukan main, Bapak Yahweh luar biasa. Bapak Yahweh tahu apa yang kami butuhkan. Saya sukacita berterima kasih kepada teman-teman saudara-saudara yang telah bersama-sama berangkat ke Israel, terutama juga papi dan mami yang selalu mensupport kami. Di sana kami tidak merasa sendiri. Saya betul-betul padahal ya Ibu Bapak, kami bersama suami baru kenal dengan mereka, tapi teman-teman dari Papua, dari mana-mana begitu mensupport kami berdua dalam segala hal, mensupport kami. Coba ya Bapak Ibu bayangkan, saya sudah umur sudah boleh dibilang sudah senior, suami saya dalam keadaan matanya tidak normal, kurang lah ya, tapi saya mengucap syukur. Kami di sana, kalau waktu di airport masih bisa ya bantu. Tapi yang paling kalau kita di border ya, di perbatasan, kita tuh sampai waktu apalagi di Jordan, kita harus membawa bawaan kita koper masing-masing. Coba Bapak Ibu bayangkan, saya membawa koper 2 yang besar dan kecil, belum lagi suami saya. Puji Bapak Yahweh, selama saya di sana saya tidak pernah sakit. Saya kuat. Ada satu lagi ya, kesaksian yang begitu luar biasa. Begitu saya baru datang, tiba di Doha. Kan Qatar tuh besar sekali airportnya. Kami tidak tahu, kami bawa handset. Apa tuh tas ya, bawaan untuk di bagasi, di pesawat. Saya jalan, suami saya jalan susah. Tiba-tiba ada orang yang tidak saya kenal, ya orang sana membawa seperti mobil kecil gitu, datang ke saya. Bapak Ibu, sedikit saya mengerti ya bahasa Inggris ya. Mari. Kok ya itu siapa yang menjamah coba hatinya? Orang kan mesti pesan dulu, saya dinaikkan. Diantar itu jauh sekali ternyata. Kalau Elis dengan ini malah naik tram, kami kan tidak tahu. Disampaikan. Satu lagi yang Bapak Yahweh luar biasa menolong suami saya dan saya. Waktu itu mau pulang, kita kan naik eskalator. Begitu suami saya di belakang saya, Pak, kamu selalu di belakang ya? Iya. Tapi saya dengan tiba-tiba, hati saya seperti yang bilang, tanganmu pegang sana. Begitu tangan saya pegang, suami saya ambruk. Coba bayangkan, kalau tidak Bapak Yahweh tolong, tangan saya begini, suami saya akan jatuhkan dari atas kalian. Coba. Bapak Yahweh, terima kasih sampai saya tidak bisa menahan air mata. Luar biasa pertolongan Bapak Yahweh. Tahu semuanya. Begitu waktu saya tidak memikirkan kemana-mana ya. Waktu di mana tuh? Yang kita berjalan kaki, saya lupa. Jalan kaki harus PP 6 kilo. Bayangkan, di Petra. Kata papi, kalau ada mau naik mobil. Tapi suami saya bilang, enggak usah kita naik mobil ya, kita tidak bisa menikmati, tidak bisa tahu. Jadi kami jalan kaki bersama papi, ada yang naik mobil, kita jalan kaki. Coba bayangkan, sedangkan glukoma itu tidak boleh capek.
Waktu berjalan masih lihat dia. Waktu kembalinya dia sudah gelap. Aku nggak melihat yang, aduh puji Bapak Yahweh. Saya bilang, Bapak terima kasih kau memberikan kekuatan pada kami. Saya menuntun suami saya, suami saya jalan, waktu berangkat kan turun. Waktu kembali kan nanjak. Coba bayangkan. Tapi Bapak Yahweh memberikan kekuatan pada suami saya. Kita sampai di mobil, teman-teman tidak tahu kalau suami saya sudah tidak melihat, sudah gelap. Puji Bapak Yahweh, saya bersyukur. Satu lagi mungkin ya, buat kita sepele. Saya selalu Bapak Yahweh, yang seperti saya bilang, Bapak tahu apa isi hati kita. Saya hanya, aduh Tuhan, saya kurang membawa kaos suami saya ya, tangan panjang. Loh kok ya, pas waktu makan siang ada ibu dari Amerika, karena dari Amerika dipanggil ibu Amerika. Dia datang pada saya, Bu, ini ada berkat buat Pak Atin. Tahu nggak apa isinya? Itu kaos tangan panjang yang saya butuhkan buat suami saya. Coba luar biasa kan Bapak Yahweh? Waktu pun di Galilea begitu, hati saya, oh Tuhan, saya ingin membelikan kaos suami saya ya. Tiba-tiba ada juga jemaat ibu-ibu yang datang memberikan itu kepada, ini untuk Bapak. Begitu, luar biasa Bapak Yahweh. Di sana di Danau Galilea kan ada menjual air suci gitu ya di botol. Saya tidak memberhalakan itu, cuman saya ingin itu untuk kenang-kenangan. Batin saya, kata suami saya, oke ya kalau kita boleh buat kenang-kenangan. Puji Bapak Yahweh. Mau pulang, itu yang orang Yahudi sana, yang sana meluk Pak Atin, dia memberikan satu botol. Itu harganya $15. Puji Bapak Yahweh. Makanya saya bilang, Bapak Yahweh luar biasa sekali. Kami di sana serasa seperti keluarga. Walaupun kami baru berkenalan, tapi kita saling tolong menolong. Tanpa saya minta tolong, waktu itu hujan, mau ke mobil, tiba-tiba koper saya udah ada yang bawa. Mana koper? Sudah Bu. Puji Bapak Yahweh. Padahal kita semua di sana kan sibuk masing-masing ya. Apalagi kalau kita pindah-pindah di hotel. Satu lagi yang luar biasa juga, waktu pertama kita ke Yerusalem, itu busnya parkirnya jauh sekali. Kami tidak tahu kalau itu jauh, jadi kami bawaan itu kita habis beli wine ya, terus bawa koper kecil. Ternyata jauh sekali, mana sudah malam. Aduh gimana nih, orang-orang juga mereka lupa ya, karena mereka juga capek, saya tahu. Saya bawa koper, Pak Atin jalan sudah meraba-raba, hampir tertabrak mobil. Mungkin kalau di Indonesia kita sudah dimaki-maki ya, katanya orang Israel nggak peduli sama kita. Ternyata itu tidak, itu bohong. Dia berhenti, dia persilahkan kita suruh jalan sambil dia lihat gitu. Terus setelah kita naik di trotoar, baru dia jalan. Saya lambaikan tangan ini, puji Bapak Yahweh, Bapak Yahweh luar biasa. Terus kata suami saya, sudah kita nggak usah jalan, kita duduk aja di sini. Nanti malah kita tersesat. Betul, saya ikuti. Nanti juga pasti kita dicari. Betul. Tidak lama Ko Jameson datang mencari kami berdua. Terima kasih. Itulah kesaksian saya. Juga satu lagi, saudara-saudara saya kan tahu kalau saya ke Israel. Dia bilang, kok berani ada perang? Saya selama bertahun-tahun dibuang sama keluarga saya, tapi saya terus berdoa sampai akhirnya mereka membuka hati. Dan yang belum lama ini, 2 bulan lalu ibu saya dipanggil Bapak Yahweh. Padahal waktu itu mereka bilang, Ma, kalau ibu meninggal tidak boleh datang, tidak boleh pegang. Tapi puji Bapak Yahweh, di saat saya terakhir ibu saya enggak ada, ibu saya cari saya. Jadi setelah saya bicara di video call, ibu saya tidak ada. Dia pernah berpesan, kamu kalau ke gereja yang baik. Puji Bapak Yahweh, saya sempat bertemu dan saya sempat memberitakan nama Bapak Yahweh. Itu terserah Bapak Yahweh.
bagaimana isi hati ibu saya. Yang penting saya sudah memberitakan kebenaran, dan ibu saya ingin saya merawat waktu dia sakit. Padahal sebelumnya jangankan saya merawat, saya datang pun tidak boleh. Itulah luar biasa doa dan kesabaran saya. Saya yakin dan percaya Bapak Yahweh akan selalu menolong kita yang selalu berserah padanya. Terima kasih. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Ya, itulah kesaksiannya, saudara-saudara. Selama kita mau mengandalkan Bapa Yahweh, selalu Dia memberikan pertolongan dan pembelaan atas kita. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai mempelajari tentang apa yang bernama peperangan rohani. Apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata peperangan rohani. Kalau nanti waktu kita cukup, saya memberikan kesempatan untuk semua saudara yang ada di tempat ini, atau saudara yang ikutin streaming, kalau mau bertanya boleh tinggal ketik di kolom chat ya. Kalau yang di sini tinggal langsung angkat tangan. Kalau waktunya cukup, Bapak Ibu. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita saat mendengar kata peperangan rohani? Saya melihat, saudara-saudara, sebelum saya bikin materi ini, sebetulnya saya sudah punya beberapa materi yang saya unggah, tetapi pagi ini saya akan menyampaikan dengan versi yang berbeda. Namun sebelumnya saya melihat dari beberapa situs kekristenan tentang peperangan rohani. Ternyata yang saya perhatikan itu hanya isinya tengking-menengking yang juga akhirnya setan itu tidak akan pergi, saudara. Ya, dia pergi sebentar, datang lagi. Nah, saya akan tunjukkan beberapa materi yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ini kok nggak jalan? Ini nggak nyambung loh ini, nggak geter nih. Coba dicopot dulu itu, ini nggak geter soalnya. Yaitu adalah salah satu dari materi saya. Nah ini sudah nyambung nih, ini sudah nyambung. Ya oke, ini sudah nyambung, sudah. Ya oke, ini sudah nyambung. Nah saudara lihat itu adalah materi saya. Ketika kita berhadapan dengan serangan kuasa kegelapan atau santet. Ya. Saudara bisa melihat materi ini, ketik dulu kalimat yang di atas itu, Lukas Sutrisno, kemudian belakangnya menghadapi santet. Ya, maka akan keluar seperti ini materinya, saudara-saudara. Tapi kalau saudara cuma ngetik menghadapi santet saja, tanpa ada tag nama saya, saudara akan nyambung ke orang lain, ya akan berbeda. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, dan ini sudah saya upload 5 tahun yang lalu. Ditonton sudah 15.000 lebih. Ya, serangan santet dan bagaimana menghadapinya. Kemudian yang berikutnya, nah itu serangan santet yang sampai keluar pakunya, saudara. Nah ini ada di salah satu materi yang saya beri tema hancurkan jembatannya. Apa yang dimaksud hancurkan jembatannya adalah santet itu bisa nyambung ke kita
ketika kita itu punya jembatan penghubung kepada penyerang itu sendiri. Jembatan penghubungnya apa menurut saudara? Ada yang masih ingat atau pernah nonton ini? Jembatan penghubungnya apa yang membuat kita bisa terkena santet? Kemarahan, kepahitan hati, emosi negatif, ya, karena emosi, kalau emosinya positif bagus, tapi ada emosi negatif, dendam, ya, kebencian. Nah, itu jembatan, saudara. Maka di situ saya kasih tema hancurkan jembatannya. Nah, ini waktu saya mendoakan, ya, seseorang yang sedang disantet, saudara-saudara. Dan itu saya dapatkan paku-paku yang keluar dari mulutnya, dan ini bukan rekayasa. Ya. Kemudian ini paku-pakunya termasuk masih bagus ya, pakunya kecil-kecil. Tapi ada yang lebih sadis, saudara. Saya pernah layanin seseorang, itu keluarnya pakunya itu bengkok. Udah bengkong, karatan sisan, saudara. Ada rambutnya, ya, wah macam-macam isinya. Tapi kalau ini termasuk, ya oke lah, masih sedikit ya. Artinya pendek-pendek. Dan saya mendapatkan itu yang keluar ada sekitar 17 paku, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus berhati-hati agar supaya kalau ada serangan lawan, kita bisa melawannya. Namanya saja peperangan rohani. Namanya perang itu ya harus kita fight gitu ya Bapak Ibu. Bukan peperangan tapi cuma tengkang-tengking, ya. Setannya bolak-balik, nggak pernah selesai. Nah, ini sangat parah kalau begitu, saudara. Jadi ini yang saya perlu sampaikan terlebih dahulu, baru nanti saya akan berikan penerangan. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan seseorang yang kemasukan kuasa kegelapan. Nah, ini adalah saudara kita yang saat mau dibaptis, dia kesurupan kuda lumping, saudara. Karena dia pemain kuda lumping, ya. Nah, ini saat saya layani, ya, pemutusan hubungan dengan energi kegelapan tersebut, bahkan saat didoakan tuh sampai muntah darah, saudara-saudara. Dan akhirnya kemenangan kita bisa dapatkan. Ya. Nah, sekarang saya akan memberitahu kepada saudara tentang kebiasaan umum orang ketika berhadapan dengan kuasa kegelapan. Itu pakai metode yang di kitab suci itu tidak ada, saudara. Dan salah. Ya, salah. Ini saya akan tunjukkan. Setannya ditunjukin salib, saudara-saudara. Dia pikir dengan ditunjukin salib, setannya itu lari. Memang betul lari, saudara-saudara. Tapi Anda kena tipuan pertama. Karena akhirnya bukan mengagungkan Yeshua HaMashiach, tetapi yang diagungkan adalah salib. Ya. Jadi kalau saya lihat cara orang mengusir setan dari berbagai versi, kadang suka keluar dari jalur. Ya. Begitu ada setan, cepat-cepat ambil salib, tunjukin salibnya. Kalau nggak punya salib bagaimana, saudara? Kalau nggak punya salib, dia pakai tangan gini. Goblok amat setannya, saudara. Ya. Tangannya dibeginikan, katanya salib. Dan lucunya itu setannya ya ikut takut, saudara. Digoblokin kita ya. Akhirnya setan itu bukan takut sama Yesua, tapi takutnya sama salib. Sehingga manusia akan mengagungkan salib. Akhirnya kita sendiri yang jatuh dalam dosa. Amin.
Karena apa? Salib itu adalah alat eksekusi. Ya, ya kalau Yesus hidup zaman sekarang, alat eksekusinya pasti bukan salib. Ya, bisa kursi listrik, bisa suntikan, bisa tiang gantungan, ya, bisa bedil, macam-macam saudara. Karena zaman itu alat eksekusinya adalah salib. Dan salib itu sebetulnya bukan simbol orang percaya. Karena jauh sebelum Yesua ada, itu simbol salib sudah ada. Dan itu adalah dari agama Babel kuno. Dan bentuk salib itu bermacam-macam banyaknya. Saya beberapa waktu yang lalu pernah menerangkan kepada saudara sekalian. Terus ada lagi metode yang lain, orang yang sedang kesurupan ditunjukin apa, nggak tahu ini. Jadi kalau saya pikir itu lucu-lucu juga ya. Terus ini juga, nah ini. Ditunjukin salib juga, saudara. Nah, sekarang saya akan beritahu kepada saudara. Jika setan itu takut sama salib, kenapa faktanya di kuburan yang banyak salib justru banyak setannya? Ayo, betul apa tidak saya ngomong ini? Kalau memang setan itu takut sama salib, lah di kuburan-kuburan Kristen lah banyak salib, saudara. Lah kok banyak setannya? Berarti di sini menunjukkan bahwa setan itu tidak takut sama salib. Ini kalau tidak salah di film Dracula. Ya. Nah, biasanya Dracula itu kalau mau gigit leher perempuan, dia lihat kalung salib terus Draculanya jerit, dia lari Draculanya. Itu sebetulnya adalah setan yang sedang menipu. Tentu itu berasal dari divisi penipuannya setan, saudara-saudara. Kemudian saya akan tunjukkan terlebih dahulu beberapa gambar, baru nanti saya menerangkan kepada saudara. Nah ini adalah gambar siapa saudara? Loh, kok enggak ada yang ngomong? Gambar siapa ini? Siapa? Yesus, ya, gambar Yesus. Yang dulu kita memanggilnya seperti itu. Ya. Sekarang di situ saya bikin sebuah pertanyaan. Adakah orang Yahudi yang pakaiannya seperti itu? Nggak ada, saudara cari deh orang Yahudi dari zaman dulu sampai sekarang. Nggak ada yang pakaiannya pakai selampe merah, selampe biru. Nggak ada, saudara. Nah, kasus ini sebetulnya sama dengan figur Simpson. Simpson atau orang kita kenalnya Samson, saudara. Itu kan selalu identik dengan badannya yang kekar, memiliki kekuatan yang luar biasa. Betul nggak? Betul kan? Diumumkan begitu. Saya katakan salah. Simpson itu tidak pernah ada data di kitab suci yang badannya segede bodybuilding. Nggak ada, saudara. Jadi di sini dipelesetkan juga, saudara. Ayo buka mata dan pikiran kita. Tapi anehnya meleset kok dipercaya karena kita kurang teliti. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau saya tanya ini gambar siapa, mesti jawab juru selamat. Tanya lagi juru selamat itu orang mana? Orang Yahudi. Wes namanya berubah dari Yunani, pakaiannya juga bukan pakaian orang Yahudi. Ini kan jadi asing bagi kita sebetulnya. Ayo kita renungkan dengan teliti, Bapak Ibu. Ada nggak orang Yahudi yang pakaiannya macam kayak gitu? Nggak ada, saudara. Ini kalau saya terangkan jadi panjang banget ya tentang pakaian. Tapi nanti kita keluar dari jalur. Jadi ini sekedar untuk membandingkan bahwa setan itu begitu licik sehingga dia berusaha untuk memelesetkan apa yang bisa dipelesetkan sehingga manusia tidak menyadari kalau sedang terpeleset.
nama Yunani itu kepleset nggak? Kepleset jelas. Lawong Maria sama Yusuf itu kan orang Ibrani. Masa orang Ibrani kok namanya punya anak dikasih nama Yunani yang adalah kaum penjajah, ngaku juru selamat sisan. Siapa yang mau jadi pengikutnya, saudara? Pasti nggak akan ada, bukan? Tapi kenapa kok dipercaya? Ya, nah ini kan lucu, saudara. Makanya itu yang harus disikapi. Seperti Simpson yang selalu digambarkan sebagai manusia yang berpostur gede, ya, bodybuilding. Lah ini. Kalau saudara lihat di dalam kitab Shoftim 14 ayat 6 dikatakan roh Yahweh datang dengan dahsyat ke atasnya dan dia mencabik-cabik singa itu seperti mencabik anak kambing tanpa ada apapun di tangannya, namun dia tidak menceritakan kepada ayah atau ibunya apa yang telah dia lakukan. Wow, saudara lihat itu keren bukan? Singa dicabik mukanya, badannya itu keker. Itu salah, saudara. Tidak pernah ada support dalam kitab suci kita bahwa Simpson itu badannya besar, tidak ada. Simpson itu adalah orang Yahudi yang tubuhnya juga sama seperti kita. Mungkin agak tinggian sedikit, saudara. Lalu apa yang bisa bikin Simpson memiliki kekuatan yang besar? Yaitu adanya roh Yahweh. Dan kalau saudara melihat di Lembaga Alkitab Indonesia akan selalu muncul kalimat yang bunyinya begini. Lalu berkuasalah roh Tuhan atas Simpson. Roh Tuhan, Tuhan ini gede kabeh. Itu artinya roh Yahweh. Lalu berkuasalah roh Yahweh atas Simpson. Nah kalau sudah ada kalimat begitu, mesti belakangnya ada sesuatu yang luar biasa. Pintu gerbang diangkat, ya, serigala diikat ekornya dengan obor, kemudian dilepaskan di ladang gandum. Orang Filistin dihajar dengan tulang rahang keledai. Orang Filistin dihancurkan. Kenapa? Karena ada roh Yahweh. Artinya dengan roh Yahweh, maka segala apapun yang mengikat kita akan bisa dilepaskan. Hari ini apa yang mengikat saudara? Apakah ekonomimu terbelenggu? Apakah kasihmu terbelenggu? Apakah rumah tanggamu terbelenggu? Kunci rahasianya cuma satu, berkuasalah roh Yahweh atas diri kita. Kalau roh Yahweh berkuasa, maka apapun yang membelenggu kita pasti bisa dilepaskan. Yang sebelah kanan, saudara lihat, itu adalah film Samson Betawi yang diperankan oleh Bapak Benyamin S., saudara. Nah, ini ada sedikit beda versi ya saudara. Kalau Simpson, walaupun salah, ya gambarnya itu salah, tapi sumber kekuatannya itu benar sesuai kitab suci. Yaitu di rambutnya. Dan tentu saja itu simbol dari hubungan antara Simpson itu sendiri dengan Tuhan. Yang juga ada peran roh Yahweh yang berkuasa. Jadi kalau kita tanya, apakah kita juga punya roh Yahweh yang berkuasa? Atau sebaliknya, kita yang menguasai roh Yahweh? Nah itu pertanyaan ini yang menjawab saudara sendiri. Nah kalau Samson Betawi sumber kekuatannya di mana? Di rambut ketek saudara. Buabut rambutnya, ya. Nah ini kalau saya pikir sih, itu kalau mungkin yang melakukan itu
agama lain pasti ya kepercayaan kita dan yang dibegitukan agama lain itu termasuk apa? Pelecehan. Ya, tapi ya kita anggap itu sebuah cerita lelucon saja biar orang bisa ketawa. Bagi kita no problem, ya saudara-saudara, nggak perlu kita permasalahkan masalah mau rambut ketek kek, mau rambut apa kek, masa bodoh, ya. Yang penting orang bisa ketawa. Nah, sekali lagi saya katakan ini adalah salah satu cara orang memberikan penafsiran dari kitab suci yang meleset. Kalau ini meleset pakaiannya, juga meleset saat ngusir setan pakai salib, dan ini meleset tentang tubuhnya Simpson yang gede, saudara-saudara. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana seharusnya kita mengusir kuasa kegelapan. Bagaimana menghadapi kuasa kegelapan yang menyerang seseorang? Pakailah SOP ya atau standard operation dan jangan banyak teori yang aneh-aneh, saudara-saudara. Saya beberapa waktu yang lalu saya melayani salah satu orang yang baru saya kenal. Dia dari kepercayaan yang beda dengan kita, dan dia menerangkan, karena dia kan belum tahu channel saya. Dia cerita begini, saya melihat salah satu channel di YouTube, serangan setan itu ada beberapa tingkat katanya. Ya, tingkatannya begini, begitu, begini, begitu. Tingkat 1 itu seperti gini, tingkat 2 seperti itu. Atau tingkat sedang dan lain-lain. Saya lalu katakan saya nggak pusing dengan tingkatan apapun. Ya, karena seorang pejuang tidak akan pusing dengan kekuatan lawan selama dia tahu bahwa kekuatan yang dia miliki jauh lebih unggul dari kekuatan lawan. Amin, paham nggak kalimat saya ini, saudara? Saudara punya senjata nuklir, ya. Sementara orang cerita, oh di sana itu dia punya rudal canggih. Ya. Oh di sana itu musuhnya punya kekuatan begini-begini. Karena kita tahu bahwa kita memiliki kekuatan yang besar, maka kita tidak pusing dengan kekuatan lawan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita nggak pusing. Nah, saya waktu melakukan pengusiran setan, saya tidak mau sebut nama orangnya dan di mana alamatnya. Ya, pokoknya saudara percaya deh, ya, kalau saya sedang melakukan itu. Jadi orang ini keluarganya mendapatkan serangan yang luar biasa. Karena rumahnya itu sudah ada perjanjian ya dengan developer atau apa, itu sudah dikunci. Sehingga siapapun yang berani menempati itu akan banyak mendatangkan malapetaka. Ibunya yang sudah tua menggunakan krek itu seperti ada yang jongkongke, saudara. Ada yang jorokke. Sampai jatuh berkali-kali, sampai berdarah-darah dan sebagainya. Nah, dia sempat minta tolong kepada pastor dan pendeta. Tapi kalau saya lihat dari polanya, itu ngawur kalau menurut saya, saudara. Dia sempat panggil pendeta dan pendeta itu melakukan pengusiran setan dengan cara perjamuan kudus, saudara. Bikin perjamuan kudus. Mana ada pengusiran setan pakai perjamuan kudus, saudara. Begitu memang waktu diadakan perjamuan kudus itu dia bilang, oh keadaannya tenang, betul. Tapi begitu orangnya keluar, setannya nyerang lagi, ditanyakan, Pak lah ini kok setannya masuk lagi, serangannya begini-begini. Malah disalahkan sama pendetanya.
Kamu harus punya iman begini-begini. Lah orangnya rada jengkel juga iman gundulmu kuwi. Ya. Yang perlu dipertanyakan itu sebetulnya adalah saya sedang bermasalah nih dengan kuasa kegelapan. Anda bisa nggak menyelesaikan itu? Hanya itu saja sebetulnya, saudara-saudara. Dan kalau saya lihat ya, kadang orang-orang itu lebih mudah menafsir. Dulu di tempat ini ada jemaat saat kita masih sering melakukan perjamuan kudus sebulan sekali. Ada seorang tante, saya nggak perlu sebut namanya juga, ketika perjamuan kudus, anggurnya itu nggak diminum, saudara. Dilebok ke plastik kecil ditaleni, lalu saya tanya, loh tante, ini kok anggurnya nggak diminum bagaimana? Dia bilang, oh ini buat obat Pak Lukas. Jadi kalau kaki saya sakit tak borei pakai anggur ini. Lah saya bilang, loh iki lah engko dirubung semut kepiye? Dan itu tidak ada dalam kitab suci, saudara. Pakailah standar operation yang ada. Jadi, saya katakan, karena kita berhadapan dengan kuasa kegelapan itu kadangkala dia menggunakan kutukan. Saudara. Ingat loh ya, kita ini sedang bicara tentang peperangan rohani. Peperangan itu berarti fight, pertempuran, adu harap, istilahnya begitu. Jangan kita berdoa, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Ada yang begitu, saudara. Ya Tuhan akan bilang, loh aku sudah kasih kuasa kok sama kamu. Tinggal pakai kuasa itu. Amin. Jangan kembali minta tolong sama Tuhan. Dia sudah kasih sama kita. Jadi saya katakan kepada Bapak ini, yang saya layani, saya bilang, mau setan serangan tingkat 1 kek, mau tingkat 2 kek, mau tingkat 10 sisan, saya bilang. Selama di dalam diri kita ada roh Yahweh, di dalam diri kita punya nama besar Bapa Yahweh, mau setan tingkat apapun tidak akan pernah kita takuti. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Yahweh itu sudah memberikan perlindungan kepada kita. Apalagi kita sudah dibaptis pembaharuan, itu artinya kita sudah menjadi miliknya secara resmi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah. Jadi kita itu pasti aman. Karena kita punya energi yang besar. Dan saya ngomong begini pasti ada dasarnya dong. Saya akan tunjukkan beberapa dasar. 1 Yohanan 4 ayat 4 atau Yohanan Alef pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka, karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Jadi setan segede apapun, mau genderuwo kayak, mau kuntilanak kayak, kuntil bapak, kuntil embah, mau kuntil masa bodoh saudara. Nggak usah kita takut. Amin. Yang jelas roh yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih besar dari roh yang berkuasa di atas muka bumi ini. Amin. Ini saya ngajari saudara, supaya kalau saudara berhadapan dengan kuasa kegelapan, jangan bingung lalu, aku tak undang Pak Lukas sih. Nah, ya kalau pas saya ada di sini, lah kalau tidak. Ya. Tapi kalau panggil saya, kalau saudara adalah jemaat Aleftal, saya nggak akan datang. Saya akan berkata layani dulu, kalau tidak bisa baru saya datengin. Ya, tapi saudara nggak usah bohong lalu, oh sudah, kapan aku nggak ngerti.
layani dulu, saudara. Ya latihan kita berhadapan dengan kuasa kegelapan. Saya kasih tahu sekali lagi, selama engkau percaya kepada Bapa Yahweh dan sudah dibaptis pembaharuan, engkau sudah aman. Amin. Karena engkau sudah ada dalam genggaman tangan Bapa Yahweh. Paham Bapak Ibu? Karena apa? Anda itu sudah termeterai. Setan akan berkata, wah ini jangan jamah ini orang ini bukan milik saya lagi. Kenapa? Karena meterainya sudah diganti Bapak Ibu. Kemudian di dalam Kefa Alef atau 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Nah, dari ayat ini saya mengambil kalimat kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imam dan raja yang tentunya memiliki kuasa. Saya mau tanya, saudara itu yakin nggak kalau saudara punya kuasa? Yakin, benar. Lah kalau saudara berhadapan dengan genderuwo atau kuntilanak, saudara lari apa tidak? Wah hebat ya. Saya bilang luar biasa jemaat Alef Tau Magelang. Dahsyat. Sekarang saya mau tanya dengan tegas. Siapa kalau sama genderuwo tidak takut? Angkat tangan. Wah, semua angkat tangan. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Ya, ini kan pagi, Saudara. Lah kalau malam piye? Ya kan? Tapi enggak, ini istilahnya cuma joke aja. Saya yakin Saudara pasti punya keberanian yang besar. Amin. Ya. Apalagi kuntilanak, sisiran aja enggak bisa kok. Pusing amat ya kan. Ya sisiran aja nggak bisa. Terus sama suster ngesot, jalan aja ngesot kok takut. Lucu kan sebetulnya kalau dipikirkan lucu, betul nggak? Lo sama begituan kok takut. Iya. Oke, jadi yang pertama adalah saudara harus meyakini terlebih dahulu bahwa aku ini anaknya Bapak Yahweh. Mau santet kek, mau santot kek, nggak usah takut saudara. Tidak akan ada kekuatan lawan yang bisa menjamah kita. Selama kita meyakini bahwa aku ada dalam kuasa genggaman tangan Bapa Yahweh. Itu modal utama yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Dan saya katakan bahwa menghadapi setan itu ibarat menghadapi anjing. Anjing itu lek mau nyerang manusia lah adu mental dulu saudara. Mulutnya dikeluarin dulu, wah gitu. Saya bilang jangan takut. Memang saya akui anjing itu mampu mendeteksi getaran hati kita. Kalau kita takut, wah itu seneng anjingnya saudara. Tapi kalau kita berani, anjing itu akan lari. Begitu saudara dijogrok, kok, lari seperti itu, wah kejar saudara. Tapi sekarang kalau saudara itu berhadapan dengan anjing, tak ajari sekarang. Saudara jongkok, ya, jongkok aja saudara. Kemudian fokus ke hidung anjing itu. Wah mbok Doberman sisan, mau bulldog kek, mau anjing apapun di atas muka bumi. Seganas apapun anjing, dia punya kelemahan tuh di hidungnya, saudara. Jadi saudara fokus saja ke hidungnya. Jangan pernah saudara pukul tubuhnya, enggak mempan mereka. Ya. Fokus saja di hidungnya. Begitu dia menyerang, terjang, pukul, bak gitu kena hidungnya, pasti pingsan, saudara. Enggak ampun itu. Segede apapun, sekuat apapun anjing. Mau Doberman kek, mau herder kek, mau bulldog kek, pukul saja mukanya, persis di hidungnya,
mesti pingsan, saudara. Kalau nggak percaya, boleh dicoba. Loh ya kan, saya kan kalau ngomong harus ada fakta, bukan? Boleh dicoba. Wah, jajal Pak Lukas ngomong bener ora gitu. Kalau saudara punya bulldog, adu arep pukul mukanya lah pasti pingsan. Tapi kalau kelanjutannya nggak bangun lagi ya jangan salahkan saya. Ya, goro-goro Pak Lukas asuku mati, oh, jangan begitu saudara. Ya, itu hanya ini sekedar memberitahu saudara saja. Ya, bahwa sakuat-kuatnya anjing tetap dia punya kelemahan, saudara. Nah, kadangkala orang sudah lihat giginya ceringih gitu, wah sudah ketakutan, mentalnya dijatuhkan dulu. Dulu saya seperti itu, saudara. Begitu lihat anjing sudah giginya dimunculkan, ngeper sudah hati saya. Tapi setelah saya mempelajari ilmu bela diri, saya baru tahu bahwa wow, itu enggak ada apa-apanya, saudara. Kenapa? Karena saya punya pertahanan diri. Sama seperti saudara menghadapi setan. Kalau saudara ngerti setan, ya pasti dia akan kalah. Kita yang menang. Kita selalu tampil sebagai pemenang. Ya. Kemudian yang kedua, untuk menghadapi serangan gaib sebesar apapun, diingat baik-baik, jangan kita hidup dalam kebencian ataupun dendam. Karena itu akan menjadi penghubung antara serangan santet atau serangan gelap jenis apapun. Ngerti nggak Bapak Ibu? Saudara yakin nih, aku yakin ada Roh Kudus di dalam diri saya. Saya yakin kepada Bapa Yahweh. Tapi hatimu ada kepahitan dan kebencian, enggak bisa, saudara. Enggak akan bisa. Karena saudara punya jembatan. Paham enggak? Makanya Tuhan selalu memberitahu kepada kita agar kita itu membereskan hati. Kalau saudara masih punya energi negatif, itu kesempatan. Orang kalau punya magic, ya, itu paling gampang ketika dia memancing kemarahan saudara. Semakin saudara marah, semakin brutal hancurnya saudara. Tapi kalau saudara berhadapan, magic sekuat apapun, berhadapan dengan orang yang hatinya lemah lembut, baik, tulus, apalagi orang yang cinta Bapa Yahweh, disantet segede apapun nggak akan bisa masuk. Pernah saudara dengar Gendeng Pamungkas? Itu dibayar berapa ratus juta itu untuk nyantet George Bush dulu waktu masuk ke Indonesia. Sampai nyembelih ayam hitam segala. George Bush-nya mati nggak di Indonesia? Tidak. Kenapa? Karena George Bush tidak ada urusan dengan si Gendeng. Jadi tidak ada perambatan, saudara. Nggak ada penghubung di situ. Ojo kok mati, kepleset saja tidak. Jadi di sini kita harus tahu bahwa selama kita tidak memiliki energi-energi negatif, jalani hidup ini dengan aman. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat saudara-saudara, bagaimana caranya agar supaya serangan kuasa kegelapan itu tidak masuk dalam rumah kita. Nah, ini saya ingin saudara praktek di rumah. Jangan opo-opo kudu Pak Lukas, jangan. Ya. Saudara pun punya kuasa. Amin. Nah, yang ketiga adalah ini. Pernahkah saudara mendengar tentang ranjau di alam supranatural? Apa tujuannya? Agar tidak datang lagi serangan yang sama karena terkena ranjau di alam supranatural. Ini catatan di poin 3 di HP saya. Dan ini bisa dilakukan untuk melindungi diri sendiri dari siapapun juga. Dan akan netral
setelah orangnya bikin pengakuan dan minta maaf, dan kita mendoakannya, maka orang tersebut akan kembali netral. Kembali lagi saya ngomong begini juga, ada ayatnya, nanti saya tunjukkan. Jadi tujuan ranjau itu apa sih? Supaya musuh itu tidak masuk kepada kita. Misalnya kota Magelang ini sedang akan diserang, maka di luar kota Magelang itu saya pasangin ranjau sebanyak mungkin. Begitu orang jalan, nginjek ranjau, ranjau itu akan meledak. Bam! Orang yang nginjek kakinya akan patah, hancur, saudara. Bukan saja hancur, tapi orang yang ada di sekitarnya pun akan mati. Itu ranjau. Jadi, kita pun tidak salah kalau kita membentengi diri dengan ranjau. Bahkan orang-orang yang paham akan dunia alam roh, itu dia bisa memagari, baik memagari rumah, memagari diri sendiri, memagari pohon, memagari mobil, memagari apa saja. Saya ambil contoh misalnya dulu, ada satu jemaat, saya nggak perlu sebutkan namanya. Dia mengambil buah, saya lupa buah apa yang diambil, tapi begitu buahnya itu diambil, buah mangga apa buah apa lupa saya itu. Dia naik pohon itu, diambil buahnya, begitu sampai di rumah langsung lumpuh, saudara. Itu artinya pohon itu sudah dipagari. Ya, sudah dipagari. Dan orang tersebut akan bisa sembuh kembali kalau dia datang kepada pemilik pohon itu dan minta maaf. Itu baru sembuh. Sama seperti kita misalnya. Pertanyaan saya, boleh nggak kita memagari diri kita? Boleh. Saya sudah memagari diri saya, saudara. Saya memagari, saya katakan demikian. Siapapun orangnya yang melakukan kejahatan kepada saya, maka orang tersebut akan, saya punya tiga pilihan. Kalau tingkatannya itu masih hanya sekedar olok-olokan belaka, yang pertama adalah dia akan jatuh miskin. Mau buka usaha apapun macet semuanya. Ya. Termasuk misalnya mau bikin gereja pun macet nggak akan jalan. Kalau dia melakukan serangan yang ringan. Yang lebih berat itu berarti stroke orangnya. Dan yang ketiga yang paling berat kalau dia punya niat untuk membunuh saya, maka dia sendiri akan mati. Dan saya lihat beberapa korban itu sudah muncul, saudara-saudara. Saya tentu tidak akan menyebut nama orang-orangnya tersebut. Tapi saya dapat laporan, oh si A begini sekarang dia ancur-ancuran jatuh miskin. Dalam hati saya, oh dia kena ranjau saya. Dan orang itu akan kembali pulih seperti sedia kala. Kalau orangnya datang minta maaf sama saya doakan pulih pasti. Ini teori dari mana? Ya kan? Pasti saudara akan tanya begitu bukan? Ini teori dari mana? Karena saudara nggak akan ketemu khotbah macam begini. Bahkan ada yang lebih parah lagi, dia bilang, oh Pak Lukas kekejem. Ya nggak bisa saudara. Saudara kalau dikirimi bom, saudara mau terima nggak? Terus mau diapain? Kembalikan lah. Kalau meledos di sana piye saudara? Kejem enggak itu saudara? Ya tidak. Saudara dikirimi narkoba. Saudara mau terima? Tidak. Kalau saudara terima urusan polisi malah. Saudara harus kembalikan. Karena itu bukan milik saudara dan saudara lepas dari jerat hukum. Amin. Nah, saya akan tunjukkan beberapa ayat saudara. Yang pertama yaitu tentang Moshe atau Musa.
Mose ini bikin tulah itu berapa kali? 10 kali, saudara. Saya akan bacakan di dalam kitab Shemot pasal 11 ayat 1. Dan Yahweh berfirman kepada Mose, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan menyuruh kamu pergi dari sini. Ketika dia benar-benar menyuruhmu pergi, dia akan sungguh-sungguh mengusirmu dari sini. Ini Bapak Yahweh yang ngajarin ya. Ngajarin Mose, saudara. Yaitu apa? Memberikan tulah. Ketika saya membentengi diri saya dengan ranjau itu, maka harapan saya itu satu. Orang tersebut akan sadar dan bertobat dari usilnya. Paham Bapak Ibu? Kira-kira jika Bapak Yahweh tidak memberi tahu kepada Mose tentang tulah kematian anak sulung, Mose tahu enggak cara menulahi Firaun dan bangsa Mesir? Tahu enggak? Halo? Enggak tahu, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bagaimana dahsyatnya ranjau ini. Saya akan bacakan lagi. Di dalam kitab Shemot pasal 10 ayat 16 sampai 20 dikatakan, maka Firaun segera memanggil Mose dan Aaron. Lalu ia berkata, perhatikan ya, aku telah berdosa terhadap Yahweh Elohemu dan terhadap kamu. Maka sekarang aku mohon ampunkanlah dosa-dosaku. Sungguh sekali ini berdoalah pula kepada Yahweh Elohemu agar dia menjauhkan aku dari kematian itu. Dan keluarlah Mose dari tempat Firaun, lalu ia berdoa kepada Yahweh dan mengubah angin laut yang sangat kencang. Dan angin itu membawa belalang itu dan melemparkannya ke laut Zuf. Tidak ada satu belalang pun yang tertinggal di seluruh wilayah Mesir. Namun Yahweh mengkeraskan hati Firaun dan tidak melepaskan Bani Israel itu pergi. Jadi ceritanya Firaun itu mengkeraskan hati. Ini berulang-ulang ya, kalau nggak salah sampai 7 kali. Ya, Tuhan mengkeraskan hati Firaun. Kenapa? Karena dia sudah dikasih tahu bolak-balik yang nggak mau bertobat, saudara-saudara. Dan memang itu ada satu misi besar untuk menunjukkan kemahakuasaannya Bapak Yahweh atas orang-orang yang dideteksi oleh Bapak Yahweh hatinya tidak mau berubah. Makanya berhati-hati bagi saudara-saudara. Saya bahkan mengingatkan kepada para pendeta. Kalau Anda sudah mengerti namanya dan saudara bertahan hanya untuk mempertahankan sesuatu yang sifatnya kebendaan, bisa jadi saudara dikeraskan hatinya sama Bapak Yahweh. Sehingga saudara akan berkata begini, kita harus berhikmat. Enggak usah terlalu frontal katanya. Saya katakan Anda bukan berhikmat, tetapi ketakutan yang bersembunyi di balik hikmat. Itu yang terjadi. Jadi kita harus berani menyatakan kebenaran. Sekalipun resikonya itu pahit, jangan takut. Itu pesan saya, saudara-saudara. Nah, sekarang Bapak Yahweh ngasih tahu supaya bangsa Israel itu bisa keluar. Tetapi Firaun tetap tidak mau. Akhirnya Tuhan melalui Mose menulahi Firaun dengan belalang. Dan di situ Firaun akhirnya mengatakan, aku salah, aku sudah berdosa. Kan tadi dibacakan begitu. Aku telah berdosa terhadap Yahweh Elohemu dan terhadap kamu. Nah itu kan ucapannya si Firaun, saudara.
Maka sekarang aku mohon ampunkanlah dosa-dosaku. Nah di sini ada pengakuan dari Fir'aun, aku salah. Aku dosa sama Tuhanmu, sama kamu. Wes saiki doakno aku, ya doakan saya supaya belalang itu bisa pergi. Sama nggak persis yang saya sampaikan tadi, saudara? Kalau kamu minta maaf sama saya, kamu sadar, maka tulah yang menimpa kamu akan gugur dengan sendirinya. Aku mendoakan kamu, Tuhan mengampuni kamu. Itu tulah yang kena saudara itu akan rontok, kembali netral. Sampai di sini paham atau tidak? Ya. Jadi boleh juga dong saudara membentengi diri sendiri, supaya kalau ada orang yang jahili saudara, kena ranjau sendiri. Dan saya katakan Bapak Ibu, apa yang tadi saya sudah sampaikan ketika saya mendoakan saudara kita ini, wow, ceritanya itu melebihi sinetron saudara. Ini keluarga ini diteror habis-habisan, bahkan mamahnya mau dibikin gila. Dan dia sendiri bila perlu disingkirkan, dibunuh. Dengan apa? Kekuatan gaib. Cuman saya katakan, gak usah takut. Mau model seperti apapun, selama kita percaya kepada Bapa Yahweh, tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa menjatuhkanmu. Kebetulan, orang yang saya layani ini bukan orang bodoh. Dia seorang yang bergelar doktor. Dia pandai sekali. Jadi ketika saya menerangkan tentang dari sudut bahasa, tentang nama, begitu mudahnya mereka menangkap. Dan saya bilang, jangan panggil nama yang tidak original. Panggil nama yang original, saya katakan. Dan dia bilang, oke, saya mau lakukan, itu yang asli. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat itulah, maka saya mengatakan, kita punya hak untuk membentengi diri. Kemudian contoh yang kedua yaitu Yosua, yang ini. Ketika Yosua itu mengelilingi tembok Yeriko, berapa kali? 13 kali. 13 itu adalah angka unity. Di dalam bahasa Ibrani, angka yang sama itu ada di kalimat ehad. Padahal angka 13 itu ditakuti orang di luar sana. Kemarin saya juga sempat menceritakan tentang angka ini kepada saudara kita tadi. Jadi ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko 13 kali, kemudian mereka meniup shofar dan mereka berteriak, maka tembok itu hancur, saudara. Hancurnya tembok itu bukan seperti itu, ambruk ke bawah gitu. Bukan begitu, saudara. Kalau saudara pergi ke Israel yang tahun kemarin, ya bukan yang kemarin ini, tapi yang tahun lalu, itu tembok Yeriko itu didugil dari bawah oleh malaikat, saudara. Jadi sak pondasinya didugil keluar, terus dibakar. Itu bekas kebakarnya sampai hari ini itu tidak hilang. Saudara bisa bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan Bapa Yahweh. Orang Israel tidak bisa masuk ke Yeriko. Dan orang mustahil untuk bisa nembus ke kota Yeriko. Karena kota itu dikelilingi oleh tembok yang tebal. Kalau tembok kita kan paling tebalnya ya 2 kilan lah, sak tebel-tebeli tembok, saudara. Tapi tembok Yeriko itu ingat, di atasnya itu ada rumahnya Rahab. Hanya satu-satunya rumahnya Rahab yang tidak hancur. Itu tembok di Meriam nggak akan jebol, saudara. Tapi cukup mereka taat kepada Bapa Yahweh,
Begitu mereka meniup shofar, tembok itu hancur, didukil dari bawah. Sekali lagi saya jadi ingat tentang seorang pendeta yang bernama Roland Buck ketika dia didatangi oleh malaikat Mikael. Pendeta ini bertanya kepada malaikat Mikael, tolong ceritakan peristiwa yang ada di Yeriko. Dan Mikael berkata bahwa pada saat Tuhan memerintahkan ketika nanti bangsa Israel meniup shofar dan berseru, hancurkan tembok Yeriko, maka saya beserta dengan pasukan saya membombardir, menghancur leburkan, didukil dari bawah sak pondasi-pondasinya, saudara. Artinya apa? Saya boleh katakan ketika ada sesuatu yang saudara hadapi mustahil, bagi Bapak Yahweh tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Ayo sekarang saya katakan, sebesar apakah kemustahilan yang saudara hadapi? Apakah setebal tembok Yeriko? Tidak usah khawatir. Bersama Bapak Yahweh kita akan tampil sebagai pemenang. Tidak usah takut Bapak Ibu. Saya juga berdoa untuk saudara yang ada di rumah. Sebesar apapun tantangan yang saudara hadapi, bagi Bapak Yahweh itu ibarat membalik telapak tangan. Begitu mudah. Orang balik telapak tangan ini gampang enggak sih saudara? Gampang kan? Sama seperti Bapak Yahweh. Nyelesain masalah saudara itu sangat mudah. Enggak usah takut saudara. Tapi rahasianya adalah kita seperti bangsa Israel. Saat dia mengelilingi tembok Yeriko, dia tahan ejekan, tahan olokan. Itulah cara setan untuk menggagalkan supaya bangsa Israel tidak bisa menghancurkan tembok Yeriko dengan apa? Diejek, diolok, dicaci maki. Saya bisa bayangkan waktu itu orang-orang di tembok Yeriko akan, ayo kita nonton orang gila nih pada keliling tembok. Emangnya tembok ini dibuat sama mbahnya apa? Bisa runtuh dengan mudah cuma dikelilingi. Wah, diolok, dicaci maki. Tapi kitab suci sudah mengatakan bahwa Bapa Yahweh memberitahu kepada Yosua, ketika kamu mengelilingi, kamu harus tutup mulut. Tidak boleh bicara. Kalau kamu bicara, artinya kamu membalas ucapan orang itu, maka levelmu segera turun ke level orang tersebut. Paham atau tidak Bapak Ibu? Ya, jadi jangan turunkan level kerohanianmu kepada para pencemooh. Orang mau mencemooh kita, menghina kita, mencaci maki kita, jawablah satu kalimat, emang gua pikirin. Aman kan? Betul gak Bapak Ibu? Daripada kita ngelawan, emangnya dengan kita ngelawan itu kita bisa menang. Apalagi kalau mereka biasanya main keroyokan. Malah kita ancur lebur, iya. Tapi kalau kita menyadari aku sudah membentengi diri, aman saya jamin saudara. Mau diolok, dicaci maki, forget it, lupakan saja. Jangan dimasukkan dalam hati. Itu adalah cara setan memancing agar supaya serangan mereka bisa tembus. Yaitu dengan olokan, caci maki, dan sebagainya. Ini harus ini permainan dunia alam roh loh saudara. Jangan saudara anggap itu hanya sebuah cerita belaka. Oh tidak, ini permainan alam roh. Permainan kelas tinggi. Jadi kalau saudara diolok-olok, dicaci maki, apakah itu di grup saudara, apakah itu di Facebook, diam saja, nggak usah balas, percuma. Jangan turunkan level saudara. Amin. Lah orang mengolok-olok kesel dewe, mandek dewe. Iya toh Bapak Ibu? Nggak usah kita balas. Kita ngamuk-ngamuk lo, cangkemmu diut, wah sudah nggak karu-karuan, percuma. Amin.
Kita harus yakin, aku itu tidak sendiri, tapi aku ada pertolongan dari Bapa Yahweh. Saudara harus ngomong begitu. Pertolonganku adalah dari Yahweh, kan gitu. Ya. Nah sekarang, saya akan buktikan ya, ranjau yang dibuat oleh Yosua. Di dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 26 dikatakan, dan pada waktu itu Yosua memperingatkan dengan berkata, perhatikan kalimat Yosua, terkutuklah di hadapan Yahweh orang yang bangkit dan mendirikan kembali kota Yeriko ini. Dia akan meletakkan dasar kota itu dengan korban anak sulungnya, dan dengan korban anak bungsunya dia akan memasang pintu-pintunya. Nah ini ranjau, saudara. Tembok Yeriko sudah runtuh bukan? Tapi Yosua bentengi supaya siapapun yang berani mendirikan tembok itu lagi, maka resikonya bayarannya adalah anaknya yang akan mati. Dan apa yang dikatakan oleh Yosua itu digenapi. Ya, setelah kurang lebih sekitar 500 tahun. Di dalam kitab Melechim Aleph atau 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 34. Pada zamannya Hiel orang Betel membangun Yeriko. Ia meletakkan pondasi dengan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, dan memasang pintu-pintu gerbangnya dengan membayar nyawa Segub, anaknya yang bungsu. Sesuai dengan firman Yahweh yang dia katakan dengan perantaraan Yosua anak Nun. Perhatikan kata sesuai dengan firman Yahweh yang dikatakan dengan perantaraan Yosua. Jadi ranjaunya itu meledak, saudara. Maka korbannya adalah anak-anaknya Hiel, ya, karena dia membangun kembali tembok Yeriko. Yosua juga memberitahu jika kita mengalami penolakan, hati kita ini bisa cacat. Ya, Yosua memberitahu kalau kita melakukan sesuatu, apakah penginjilan dan sebagainya, kita ditolak, jangan sakit hati, saudara. Itu bukan urusan dengan saudara. Tapi orang itu berurusan dengan Bapa Yahweh. Saya ambil contoh di dalam kitab Matai pasal 10 ayat 14. Dan siapa saja yang tidak menerima kamu ataupun tidak mendengar perkataanmu, jika keluar dari rumah atau dari kota itu, kebaskanlah debu kakimu. Kemudian diulang lagi Markus 6 ayat 11. Dan berapa banyak orang yang tidak menerima kamu, bahkan tidak mendengarkan kamu sambil keluar dari sana, kebaskanlah debu di bawah kakimu sebagai kesaksian bagi mereka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, Sodom dan Gomora akan lebih ringan daripada kota itu. Tak kasih tahu, saudara. Saudara mesti ingat, saya pernah ngajarin saudara. Kalau saudara itu didatangi orang yang ngamuk-ngamuk masuk ke rumah saudara, apa yang saudara lakukan? Halo? Ini loh, cluenya ini. Saudara ambil sapu lidi, kebut. Energi kegelapan, pergi kamu dari sini. Keluar! Dan aku mengundang damai sejahtera masuk dalam rumah saya. Kebutin, saudara. Tempat dia duduk, kebutin. Supaya energinya keluar. Karena kalau tidak, orang yang ngamuk-ngamuk itu ucapannya nempel di tempat minum saudara. Ucapan itu nempel di piring. Ucapan itu nempel di nasi. Rusak aura rumah saudara. Ngerti enggak? Ya. Jadi kita mesti belajar seperti itu. Jangan diam, karena kalau diam itu energi orang itu masih ada di situ. Singkirkan, kebaskan saudara. Kemudian diulang lagi Lukas 9 ayat 5. Dan berapa banyak orang yang tidak menerima kamu, perhatikan kata tidak menerima kamu, kebaskanlah debu dari kakimu,
ketika keluar dari kota itu sebagai kesaksian melawan mereka. Ini peperangan roh, saudara. Jadi ketika engkau mengebaskan debu, mengebaskan bekas tempat duduknya, itu berarti kita sedang melakukan penyerangan. Paham? Pagari diri sendiri. Dan Tuhan sudah ngajari untuk membentengi bangsa Israel. Makanya orang Israel itu kalau dikutuk, siapapun yang mengutuk Israel akan terkena kutuk. Tapi sebaliknya, kalau dia memberkati Israel, dia akan diberkati. Dan itu sudah saya terapkan dalam diri saya. Saya berdoa, saya katakan, Tuhan, orang yang ngutukin saya, dia akan kena 3 ranjau itu. Tapi sebaliknya, orang-orang yang memberkati, engkau akan membalas dengan berkat-Mu yang berlipat-lipat kali ganda. Bentengi, saudara. Itu sesuai dengan kitab suci. Bukan rekayasa kita, bukan, saudara. Itu Tuhan yang ngajarin kita. Dan Bapak Yahweh memberi contoh dengan mengatakan siapa yang mengutuk Israel akan terkena kutuk. Sekali lagi saya tekankan ini. Jauhkan kiranya kita mengutuki Israel. Saya menganjurkan bahkan berkati Israel. Saya nggak peduli orang mau setuju apa tidak, saya nggak urusan. Karena kitab suci yang memerintahkan untuk kita memberkati Israel. Perkara dia memang salah atau tidak bukan urusan kita, urusan dia dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi pagar roh ini sudah diucapkan oleh Bapak Yahweh sendiri dan tidak ada yang membatalkan. Ayo, siapa yang membatalkan ucapan, siapa yang mengutuk engkau akan terkena kutuk, siapa yang memberkati engkau akan terkena berkat. Yang ngomong siapa ini? Bapak Yahweh. Asing batalke sapa? Enggak ada. Sekalipun ada tidak bisa. Karena otoritas Bapak Yahweh itu tertinggi, saudara. Jadi kita mesti sadar itu. Kemarin saya diceritain oleh salah satu tour leadernya, yaitu Michael Schneider. Dia cerita, kalau Bukit Gilboa sekarang sudah mulai muncul, pohon-pohon sudah mulai subur, saudara. Saya tanya beberapa waktu yang lalu, saya pikir masih belum bisa karena pernah dikutuk oleh Raja Daud. Tetapi ternyata sekarang sudah bisa muncul pohon-pohon di situ dan mulai subur. Dia cerita ternyata dulu waktu Presiden atau Perdana Menteri David Ben-Gurion itu memerintah Israel, dia naik helikopter, dia pergi ke atas Bukit Gilboa, dan dia katakan, inilah Daud kedua. Dan sekarang saya mencabut semua ucapan yang pernah dilontarkan Daud atas Bukit Gilboa, saya cabut. Dan sekarang mulai nampak hasilnya, saudara. Bukit itu mulai muncul tanaman. Sama seperti ketika saya melakukan penyerangan balik kepada salah satu saudara kita yang sedang dikuyo-kuyo sama kuasa kegelapan. Apalagi dia katakan di kamar itu, Pak, itu ada perjanjian. Saya bilang nggak usah takut, saya buktikan, saya tantang setannya, dan saya akan cabut semua, setiap kutuk perjanjian, saya cabut. Dan saya yakin itu tercabut, kenapa? Karena otoritas yang ada dalam diri saya lebih besar dari otoritas dukun, saudara. Amin. Jadi kita harus berani seperti itu. Jangan sampai kita ini belum apa-apa sudah ketakutan dulu. Walah, lah kalau ketakutan seperti itu ya buat apa kita melakukan penyerangan? Nah, saya sekarang kasih
kasih tahu caranya, saudara. Saya kemarin ajarin dia, saya katakan begini, ini saya kasih garis ya rumahmu. Tak kasih garis dari pintu gerbang tempat orang biasa masuk. Saya katakan siapapun orang yang berani berbuat jahat, berniat jahat untuk masuk ke rumah ini, saya kucurin. Maka saya ucapkan kalimat ranjau, saudara. Saudara bisa juga mengucapkan, aku pagari dengan pagar berapi. Waktu saudara ngucurin, bayangkan di situ ada api yang sedang menyala. Seolah-olah saudara sedang menyiram bensin. Dan itu menyala. Itu yang ada di bayangan kita. Kalau saudara mengatakan, aku pagari dengan darah Yeshua HaMashiach. Bayangkan saudara sedang mengucurkan darah Yeshua. Dan saya katakan, itu terjadi di alam roh. Dan setan tidak akan berani untuk melewati garis itu. Kira-kira sampai di sini paham nggak, saudara? Saudara melakukan itu mungkin pakai minyak urapan, tapi minyaknya pas habis. Ganti pakai air, nggak apa-apa. Saudara harus ingat, penyelidikan yang dilakukan oleh Profesor Masaru Emoto dari Jepang. Ketika air itu diberi kalimat-kalimat positif, maka air itu akan membentuk heksagonal yang sempurna. Tapi ketika kalimat-kalimat buruk, maka molekul heksagonal itu akan rusak. Bahkan ketika di mikroskop ada yang bentuknya itu seperti tentara sedang pegang senapan. Seolah-olah dia sedang melakukan perlawanan kepada kita. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan seperti ini, saya berharap saudara paham dan saudara bisa melakukannya sendiri. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Mengingat waktu ya kita sudah lewat, maka bagi saudara yang bertanya bisa di-chat boleh atau langsung WA saya boleh. Saya akan jawab nanti di hari Rabu. Saya percaya dengan tanya jawab saudara akan bisa menyelesaikan setiap permasalahan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Saat ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami akan selalu tampil dalam kemenangan setiap kali kami berhadapan dengan kuasa gelap. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Ada pengumuman? Oke. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Ibadah gabungan kaum pria dan kaum wanita akan diadakan pada hari Selasa, 6 Februari 2024, pukul 6 sore di Kehilat. Doa bagi bangsa dan Kehilat. Mari, untuk seluruh pengurus dan pelayan di semua divisi, ikut terlibat berdoa dan puasa yang akan diadakan pada hari Senin 12 Februari 2024 pukul 6 sore di Kehilat. Puasa dimulai pada hari Minggu 11 Februari pukul 10 malam sampai dengan 12 Februari pukul 7 malam. Ketika kita merendahkan diri dengan berdoa dan berpuasa di hadapan Bapa Yahweh, Dia melihatnya dan akan menjawab seruan hati kita. Doa-doa Bapak, Ibu, Saudara-saudari besar kuasanya ketika kita sehati dan bersatu. Yom Holodes Sameach bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Mujizat, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, berkat dan kesetiaan pada Bapa Yahweh selalu melingkupi saudara.
Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya. Dan karena hari ini adalah minggu pertama, seperti biasa bagi saudara yang berulang tahun, kami mengundang untuk bisa maju ke depan. Dan saat ini, minggu pertama, seperti biasa juga saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan tatangan bagi pembangunan Kehilat. Nah, oleh karena itu, siapa yang berulang tahun di bulan Februari kami persilakan maju ke depan. Sementara yang tidak berulang tahun, saudara bisa bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Haleluya. Mari silakan yang berulang tahun di bulan Februari di depan sini. Bagi saudara yang akan memberikan persembahan tatangan, di depan ada kotak, di belakang ada kotak, terserah saudara mau taruh di yang mana, ya. Oke, ayo kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini sebelum kami pulang, saya berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Februari. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa Yahweh agar Engkau memberikan kado istimewa untuk mereka semuanya, agar supaya mereka bersukacita di dalam Engkau. Lihatlah kesetiaan mereka kepadamu ya Bapa. Engkau nyatakan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga benar-benar anak-anak-Mu bersukacita mendapatkan kado istimewa dari Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan mereka semua di dalam tangan-Mu. Yang masih sekolah diberi hikmat, akal budi, kepandaian yang jauh di atas rata-rata ya Tuhan. Begitu juga dengan mereka yang sudah bekerja. Berkatilah buah pekerjaan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan akan selalu dibuat oleh Bapa Yahweh menjadi berhasil sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau pulang, jaga lindungi kami. Jauhkan dari malapetaka kuasa kegelapan, sehingga kami bisa kembali beribadah di lain waktu untuk kami memuji dan meninggikan Engkau. Begitu juga dengan tangan-tangan yang akan memberikan persembahan tatangan. Berkatilah tangan-tangan itu Tuhan, baik mereka yang langsung memasukkannya ke dalam kotak maupun mereka yang mentransfer. Bapa Yahweh memberkati dengan segala kelimpahannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Amen. Kan yeni rasa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Kan yeni rasa. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amen. Kan yeni rasa. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit necha ufri atmatka ufri fahem teka syikar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareka wa yishmereka. Yevareka Yair Yahweh
Wikulika Yevareka Weismereka Yevareka Isayawe Tanaweleka Wikulika Weasemleka Shalom, shalom. Weasemleka Shalom, shalom. Yevaleka, Weismereka, Yevaleka. Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Inilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.